kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng dengan kita berdua di sini. Ada Aisyah Grey dan ada Gume di sini. Kembali ya? Kembali. Ngomong bolak-balik gitu ya. Nah, di sini nih banyak nih Bang Gume. Kan di iColor ini kan terima ganti housing, iya kan? Di semua seri iPhone ya? Iya. Semua seri iPhone. Nah, tapi banyak yang nanya nih di komen-komen YouTube lah, terus juga suka nanya di Instagramnya iColor, iColor Service ya. Iya. Itu suka nanya sebenarnya ganti housing itu beresiko atau enggak sih gitu. Jadi karena banyak yang nanya ini, mendingan kita bikin aja satu video untuk menjelaskan sesungguhnya ganti housing itu beresiko atau enggak. Memang kalau kita ngomongin ganti housing itu biasanya ada beberapa alasan gitu ya. Yang pertama bosen sama warnanya. Ada. Ya kan, kayak kadang-kadang juga iya nih saya boleh dikasih bekas orang tapi warnanya pink. Nah misalkan orangnya cowok tapi kurang serk sama warna pink jadi pengen ganti. Tapi banyak juga nih yang memang harus ganti housing karena jatuh. Bengkok, kepentok lah, ada yang kelindes lah, ada pokoknya udah busuk banget gitu nyampe sini gitu ya. Jadi mau nggak mau harus diganti housingnya juga gitu. Nah tapi nih sebenarnya kalau dari dua alasan tersebut nih, ini beda nggak sih resikonya? Kita ngomongin ganti warna dulu deh. Kalau untuk mesinnya atau enggak handphone yang normal ya, karena mungkin penggantian kayak semacam ya pengen ganti warna aja ya kan. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, itu untuk orang yang mungkin udah biasa itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk orang awam itu sangat harus hati-hati ya kan, karena ibaratnya kita salah baut aja bisa mengakibatkan si handphone itu bisa mati total, entah si LCD-nya jadi garis ya kan, ataupun fingerprint-nya jadi nggak bisa ya kan kalau untuk seri 8 plus ke bawah. Tapi yang sering berbahaya itu adalah dari seri ya 10 ke atas gitu loh ya kan. Itu sangat beresiko kalau untuk orang awam, tapi kalau untuk orang yang udah biasa atau nggak profesional itu sih kalau ganti housing doang nggak ada masalah ya, selama handphone itu normal-normalnya cuma pengen ganti warna ataupun ya pengen dirubah-rubah lah contohnya kayak Nah gitu. Kenapa nih kalau iPhone X ke atas itu lebih beresiko? Karena dia itu kan model si LCD aja udah OLED ya kan, dari situ ya kan udah tipis banget lah ya kan, untuk ngangkatnya aja ngeri ya kan, karena dia itu di belakang itu kalau untuk iPhone X itu kan udah apa ya, kaleng pun ada, cuman ujungnya itu yang bahaya. Kalau ngangkat sedikit bisa green line ataupun ya bener-bener mati. Terus kalau dari segi pengangkatan mesinnya juga kalau seandainya nggak tahu di ujung ada baut itu bisa mengakibatkan baut atas sama bawah itu bisa terjadinya retakan. Ya, terjadinya retakan karena dia itu penyambungnya itu cuman timah aja gitu loh ya kan. Kalau timah kan kalau beda sama besi. Kalau diangkat dikit juga, kalau besi mah kan kuat, tapi kalau timah gampang buat retak gitu. Kalau retak kenapa nih? Bisa ya, contohnya sinyal jadi nggak ada, wifi jadi nggak bisa ya kan. Untuk kamera mungkin dia bagian buat atas doang, yaitu bagian sinyal itu adalah atas sama bawah. Itu aja sih yang paling berbahaya ya, paling ngeri. Ya. Oke, tapi sebenarnya nggak ada faktor resiko yang signifikan kalau misalkan memang dikerjakan oleh yang profesional gitu ya. Nggak karena ada. Memang kondisinya sebenarnya masih bagus gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kondisi misalkan bengkok, nah itu apakah beresiko? Karena kan kalau kita ngomongin bengkok berarti mesinnya juga bengkok. Terus kita pindahin ke housing yang lurus, nah itu gimana ceritanya itu? Kalau untuk kasus seperti housingnya bengkok ya kan, nah di situ kita harus perhatiin dulu masalah di awal tuh harus cek dulu dari segi fungsional ya, fungsional. Soalnya gini, kadang handphone ini udah bengkok karena udah sesuai sama si housing ya, si mesin itu. Bila mana dipindahin ke housing yang baru, dia kan lurus, jadi kepres balik. Nah kadang di situ ada yang mengakibatkan handphone ini jadi mati, kadang jadi blank, kadang sinyalnya jadi nggak ada, ataupun wifi-nya nggak ada, ya kan. Banyak hal juga, sampai NFC yang buat kayak etol itu pun bisa nggak fungsi. Oh, jadi solusinya gimana tuh? Solusinya paling kalau untuk seperti itu ya kan, dicek dulu, dipindahin dulu semuanya. Bila mana ada yang nggak fungsi di salah satu fungsi handphone itu, ya mau nggak mau kita kasih tahu ke usernya dulu bahwa ada beberapa yang nggak fungsi, atau mau diperbaikin dulu atau kita balikin ke awal. Kadang dibalikin ke awal pun bisa emang nggak fungsi gitu loh. Makanya kita sebelum bongkar kita kasih tahu dulu untuk resiko-resikonya itu.
Oke, jadi seperti itu ya. Memang berisiko kalau misalkan kondisi iPhone kamu tuh bengkok gitu ya. Karena untuk mengembalikan lagi nggak sekedar asal dilurusin gitu aja terus langsung baik-baik aja gitu ya. Iya, Ada betul. beberapa faktor resiko di mana yang tadinya kamu harus ganti housing jadinya harus servis yang lain juga. Iya. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalkan kondisi mesin dalamnya itu baik-baik aja gitu ya. Lurus-lurus aja, itu sih harusnya tidak ada resiko sama sekali. Tapi memang setelah penggantian itu ada proses monitoring berarti ya? Iya dong pasti. Soalnya sekarang itu dari segi apa ya? Sekarang itu kayak fleksibel itu sama CPU itu dibaca semua. Bila mana ada yang mungkin sobek dikit karena pecahan belakangnya bengkok karena ada pecahan kaca gitu kan. Ketekan atau gimana terus dia sobek, itu kebaca sama dia mengakibatkan handphone itu restart. Selama handphone itu 3 menit pasti restart, 3 menit itu restart ya kan. Kayak begitu, banyak halnya seperti kayak dari konektor, fleksibel on off, itu pun bisa mengakibatkan handphone itu restart. Nah, makanya jadi buru-buruin kalau misalkan mau ganti housing karena banyak ada proses monitoringnya juga gitu ya. Kita harus memastikan semuanya berfungsi dengan normal gitu. Tapi kalau cuma sekedar fashion aja alasannya nggak usah khawatir karena itu tidak beresiko selama yang ngerjain itu profesional gitu ya. Nah, makanya kamu kalau misalkan bosen sama warna iPhone-nya gitu langsung aja dibawa ke iColor, kita bisa ganti dengan warna lain ya. Iya, ada. Dengan warna lain dan pastinya tidak berisiko selama iPhone kamu nggak ada masalah memang. Betul. Asalnya. Oke, semoga membantu. Tapi kalau misalkan Apple lovers di rumah masih belum jelas, ada pertanyaan atau punya kasus misalkan ya, pernah melakukan penggantian housing dan ternyata terjadi apa gitu. Nah, itu boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau bisa lengkap, iPhone berapa, servisnya juga seperti apa, sendiri kah, atau dikerjain sama orang kah gitu. Terus juga dijelasin secara detail, nanti mungkin ya di episode-episode kita jawab pertanyaan kalian itu kita bisa bahas. Gitu. Oke, sekian dulu videonya, itu dia tadi. Semoga memberikan informasi tambahan buat kalian ya dimanapun kalian berada. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau nggak mau ketinggalan tiap kali kita upload video baru, tombol loncengnya juga dinyalakan aja. Langsung masuk notifikasinya tiap kali kita upload video terbaru. Sekarang sekian dulu, kita ketemu lagi pastinya di next episode. Bye Apple lovers.